Kalian akan ada dua daily project ya, yang dilihat dari demo lab. Dua-duanya kalau kamu mau print boleh, kamu isi pakai tinta hitam atau tinta biru. Kalau kamu, kecuali gambar ya, gambar grafik isi pakai pensil aja atau gambar yang lain. Atau kalau kamu nggak mau print ya udah ketik aja, itu saya nanti kasih wordnya. Tapi ya udah tetap pakai hitam atau biru ya, jangan dulu pakai fontnya pakai merah, itu bikin sakit mata guru kamu ya. Nah oke, terus kemudian buat gambarnya buat pakai software kayak Paint gitu lah ya. Kalau misalnya kamu bisa pakai print, nggak print. Nah, yang percobaan pertama itu ada difusi, ada mikroskopi sedikit. Nanti mikroskopinya dikasih gambar-gambar hasilnya. Karena ya nggak mungkin caranya ngajarinnya gimana gitu ya. Nah, yang kamu punya di gambar pertama, di percobaan pertama itu ini. Ya, ini agar yang sudah dikasih Bromtimol Blue. Nah, kalau di lab A level kamu akan disediakan for washing, itu buat nyuci. Oh ya, isi airnya. Nanti akan diisi pakai air keran ya. For washing itu isinya air keran buat cuci sebenarnya. Ya, jadi dibuat nyuci. Nah, satu lagi biasanya dikasihnya beaker sih, tapi karena sampahnya bakal banyak, saya pakai ini nih. For waste. Wow. Ngapain ditaruh-taruh terus ya. Jadi ini tisunya aku bersihin dulu lah ya. Ya, nih akernya. Sisa tisunya buang aja. Harus basah soalnya. Terus yang kedua kamu punya ini. Ini larutan A, ini si B. Ya, B itu agar, A itu HCl. 1 molar. Ya. Yang pertama kamu lakukan, hari ini kita akan coba efek surface area terhadap kecepatan diffusion ya. Jadi you will investigate the effect of changing of surface area to the ratio, to volume ratio of agar cubes on the diffusion of hydrochloric acid. Ya, jadi A-nya tadi HCl, B-nya itu agar. Ya, yang warnanya biru. Kenapa ini biru? Ada bebek Bromtimol Blue. Nah, nanti kalau difusinya berhasil, ini akan jadi kuning. Ya, sekarang biru, nanti akan jadi kuning. Ya. Nah, yang kamu lakukan apa? Yang pertama kamu harus potong agarnya. Ini nunjukinnya bagaimana ya. Nanti kita pakai basicnya ada milimeter block yang dibungkus pakai mika. Nanti misalkan gambarin, jadi kamu harus bisa lihat, oh itu ukurannya yang misdesain berapa. Ya, jadi nanti kamu akan lihat ukurannya di sini, di milimeter block yang ini ya. Si hijau ini. Nah, nanti misalkan garis-garisin. Nah, part A, kamu harus bikin agar yang paling gedenya ukurannya 1 kali 1 kali 1. Kenapa? Karena test tube-nya kalau nggak gitu nggak muat gitu ya. Jadi sisanya lebih kecil dari 1 kali 1 kali 1. Surface area-nya kalau 1 kali 1 kali 1 itu 600 mm square. Kalau nggak percaya, you hitung sendiri ya. Harusnya bisa lah ya, kan itu sisi kali sisi kali 6 kan. Nah, kalau volumenya ya 1000. Jadi surface area per volumenya 0,6 banding 1 ya. Nah, sisanya nanti Michelle akan bikin di sini, tapi kamu bikin sendiri ya. Nanti kamu lihat dari si milimeter bloknya, kamu tebak Michelle bikinnya berapa. Ya, isi di sini, isi surface area-nya, isi volume, nanti misalkan bikin 5 ya di sini ya. Jadi saya akan bikin ini yang 10 kali 10 kali 10, label dulu kali 10 kali 10. Oke. Nextnya enaknya saya ini Miss udah bagi 2 ya pakai pisau. Nah oke, yang pertama kamu bikin yang ukuran ini dulu ya, 10 kali 10 kali 10. Dan ini which is paling gampang. Kenapa paling gampang? Ya itu paling gede kan. Jadi kamu potong agarnya ya, jadi kamu sisinya samain, sama enggak? Ya, ini sih pasti lebih dulu dikit. Ya udah, taruh sini. Oke. Oke, ini ya hasil agarnya setelah dipotong. Udah, proses potongnya nggak usah lah ya. Tadi yang potong juga bukan saya. Nah oke,
Sambil kamu kalau di kelas asli sambil kamu potong, teman kamu mungkin bisa lakukan hal yang kedua. Ini HCL tadi. Saya pindahin dulu ke beaker, kenapa? Biar gampang aja. Nah, masing-masing test tube itu dikasih 20 ml HCl. Nah, kalau kamu kebayang kalau saya pakai botol itu tadi gimana cara ambilnya tuh? Ya, jadi kamu ambil pakai suntikan, masing-masing ambil 20 ml ya. Nah, 10 berarti berapa kali? 2 kali ya. Oh, banyak banget ya. Kenapa dikasihnya banyak? Biar ensure dia kerendam sebenarnya. Gitu ya. Jadi dikasih 20. Udah ya. Jadi itu udah 20 ml. Nanti saya cuci itunya, taruh aja dulu di foam washing. Nah, ini saya balikin dulu. Nah, oke. Jadi prosedurnya begini. Ini buat kamu tulis acak aja gitu ya, buat record data, nanti baru dipindahin ke sini dalam bentuk tabel yang benar. Tabel yang benar isinya apa? Berarti surface area dibanding volume. Nanti kamu hitung di sini ya, surface area dibanding volumes. Ini kolom pertama ya, ini nanti kamu hitung dulu. Terus berikutnya adalah time taken to change into yellow ya, jadi nanti kan hasil terakhirnya yellow. Nah, kalau warnanya nggak kelihatan gimana, kamu pakai kertas putih di belakangnya misalnya ya, jadi kamu bisa lebih jelas lihat, oh dia udah yellow nih. Nah, kira-kira satuannya apa? Time taken, second ya. Kalau satuan udah ditaruh di atas ini, kamu pakai pensil ya, jangan pakai marker kayak Shirley, nggak boleh tuh sebenarnya. Tapi ya, ini berarti surface area kan meter square banding meter kubik gitu ya. Nah, oke. Kalau kamu sudah siap, semuanya udah siap, kita masukin. Tapi handle agarnya harus selalu pakai pinsa ya, sambil disiapin stopwatch. Kenapa sambil disiapin stopwatch? Biar kerja kita cepet aja. Nah, atau nanti kamu pakai ini juga nggak apa-apa sih, udah kelihatan. Ya, stopwatchnya nyangkut. Ya, jadi saya masukin dari yang paling gede dulu. Ya, pasti ini ibaratnya paling lama. Ya, ini sambil ya, pakai pinsa. Jangan pakai tangan. Jadi begitu kamu masukin, cemplungin, start timing. Sampai dia berubah jadi kuning. Tuh, pinggirnya udah kuning tuh. Ya, kalau kamu udah lihat. Nah, endpointnya adalah saat dia semuanya udah kuning sampai dalam. Itu kan baru pinggir-pinggirnya doang, karena ini emang diffusion kan. Cantik ya warnanya. Kenapa kira-kira di pinggirnya doang? Duluan, ya kamu pikir aja sendiri ntar. Nah, itu dalamnya udah mulai kuning-kuning itu. Lari terus tuh waktunya. Nah, dalamnya ada yang mulai hijau tuh. Jadi Bromo Blue ini kalau dalam kondisi alkali, karena itunya ada NaOH-nya, agarnya itu warnanya biru, tapi dalam kondisi netral dia warnanya kuning. Ya, makanya endpointnya kuning. Nah, kalau ini udah lebih dari 3 menit, kamu anggap aja itu selesai ya. Jadi anggap aja ya udah di atas 180 second gitu ya. Ini lumayan ya, jongkoknya pegel nak. Itu yang dalam nggak kuning-kuning lagi, lama ya. Dan tidak boleh diaduk ya. Itu dalamnya kok gak kuning-kuning ya, difusinya lama nih. Ini siapa udah pegel. Jongkok nih.
Ini kayaknya sih bisa jadi 3 menit juga nggak kuning semuanya. Endpointnya adalah saat semuanya sudah jadi kuning, nggak nyampe dia kayaknya ke dalamnya. After 900 second berapa menit ya? 5 menit. Pusat. Nungguin 5 menit. Karena di sini ditulis ini ya. If any other cube remaining after 900 second, stop timing. Jadi berarti 900 bagi 60. 10 menitan. Ya Allah. Nunggunya PR. Ini udah tinggal dikit sih, kayaknya sih nggak nyampe 900 second. Ini sebenarnya Miss Shirley gemes pengen Miss Shirley aduk tapi nggak boleh. Aduh, ampun deh, itu tinggal dikit banget sih, tinggal 1 titik tuh yang belum kuning gitu. Shirley gemes pengen ngaduk. Udah hampir 4 menit. 900 second, iya 10 menitan sih. 15 menit ya, ampun nungguin agar ceritanya. Itu tinggal 1 titik lagi, ayo dong kuning dong, cepetan dong. Pegel. Masih adakah kuningnya? Hijaunya. Dan ya, 4.30. 4 menit 30 second ya. Jadi kalau Miss tulis di raw space-nya di sini dulu 4.30, berarti itu ini menit. Berarti berapa second tuh? 4 kali 60, 200. Bisa tulis di belakang ini 270 second ya. Nah oke, yang berikutnya ya, agar kedua. Astaga, Michelle berdiri dulu dah. Oke, next kita pakai agar yang ukurannya 8 ya, 8 kali 8, nanti dihitung surface area banding volumenya. Oke, sebelumnya Miss riset dulu ini ya. Oke, begitu masukin langsung start timing. Oke, 1, 2, 3 cemplungin. Nah udah start timing deh. Udah mulai lagi deh nungguin sampai kuning. Ini eksperimen yang ada bikin pegel sebenarnya. Tangan saya ikutan bergetar sama stopwatchnya. Saya terpaksa ini 2 menit lebih lah. Kalau lihat yang pertama. Cantik ya sebenarnya. Ada hijau di pinggirin kuning gitu. Tapi cantiknya bikin capek. Apaan itu tadi? Oh, kakinya tripod ternyata. Mustika juga udah mulai pegel ya, pegangin HP-nya.
asli sih pegel. Udah mau habis, dikit lagi. Udah habis. 239. Ya, jadi kita tulis dulu. Mana tadi catatannya? Mana tadi ya? Oke, 239 menit. Ntar kamu convert sendiri yang ini, Miss males convertin ke secondnya ya. Oke, next yang ketiga. Sakit. Oke, yang ketiga ya. Ini yang 6. Oke, siap-siap masukin. Oh, tuh. Ya, jatuh dia. Start ya. Aduh, kaki Miss pegel. Kok gak mau ke tengah ya? Kamu ke tengah dong. Ya udah biarin aja lah maunya dia. Enak juga ternyata disandarin aja dari tadi, kenapa gak kepikiran ya? Semoga ini semenitan selesai lah ya. Yang 6 kayaknya itu tadi nggak yang 8 kayak tadi nggak rata, jadi dia ada kayak bubble gitu. Nah, nanti di berikutnya ada ditanyain kalau nggak rata gimana, itu termasuk error jenis apa. Nah, nanti itu dijelaskan di kelas aja ya, error jenis apa, terus kalau nggak rata gimana ya. Tuh, jadi kalau kamu lihat di yang 6 itu di atas ada bubble kecil tuh, itu artinya agarnya nggak rata tuh waktu dibikinnya. Yang lain nggak ada, ya doang nggak ada. Ini dikit lagi, ayo cepet kuning. Udah ya, udah hilang ya. 221 mana tadi? 2 menit 21 second. Nah, ini nanti kamu convert sendiri lagi. Oke? 221 ini yang kedua. Oke, yang ketiga ya. Bentar ya, start. Oke, ini yang 4 ya. Ini sih kayaknya ya, susah sekali ambilnya. Ya, start. Tuh masuk nggak ya? Oh, masuk kok. Kecil banget barangnya soalnya yang ini ya. Nah, oke. Di kamera nggak kelihatan ya. Dimajuin aja kali. Kecil banget itu barangnya ya. Sudah putar nggak tuh coba? Apanya? Tes tube-nya. Udah kuning. Stop ya. 31 second.
yang 4 ya. Ini kayaknya ada anomali dikit di yang 6 tuh. Tapi ya udah, nanti kita lihat ya hasilnya. 31 second. Ini yang 4. Ya. Ya ini saya nulis menitnya pakai bahasa Indonesia lagi, ya udahlah. Whatever lah. Oke, berarti ini harus cepet banget yang berikutnya. Oke, yang 2 ya. Ini kayaknya ntar di kamera bakal gak kelihatan lagi nih karena kecil banget ini. Cuma 2. Mana tadi 2? Ini ya. Ya ampun, ini ngambilnya gimana? Aduh. Masuk nggak ya dia? Nah, ini udah start. Wow, dia sambil naik udah kuning. 5 second doang. 5, 9, 1, 6 lah ya. Di kamera nggak kelihatan. 6 second ya. Jadi dia hanya 6 second udah berubah tuh. Kalau kamu lihat tuh, ini nih bendanya. Kecil banget tuh. Nggak kelihatan lagi udah di kamera saking imutnya. Tuh. Nggak kelihatan lagi ya, kecil banget. Ya, jadi dia hanya 6 second udah berubah. Nanti kamu plot grafik seperti biasa. Jadi 6 second. Ini hasilnya. Nanti kamu tulis di sini, ini surface di area per volumenya, ini time taken-nya. Ya. Nah, nanti yang percobaan kedua kita pakai ini. Ini kamu tahu ini kentang. Ya, sebelum kamu mulai kamu potong dulu. Kenapa dipotong dulu? Biar kamu dapat fresh surface-nya. Ya, apa yang kamu harus lakuin cuma diginiin sebenarnya. Digesek. Pakai tenaga juga boleh kok. Soalnya biar lengket starch-nya. Jadi kalau kamu lihat di sini tuh ada yang putih-putih. Ini starch-nya kentang nih. Ya. Digesek atau dikikir sedikit juga gak apa-apa. Tapi kalau dikikir itu biasanya akan hancur. Ya, kamu gesek. Terus kamu langsung tutup aja pakai ini. Ya, ini kaca objek, ini kaca penutup, cover glass, ini object glass gitu ya. Nah, ini sambil satu. Sebenarnya kalau bikin mikroskopik jangan pakai sarung tangan, susah. Cuma karena Miss masih mau kerjain lab yang lain ya, saya pakai sarung tangan aja malas lepas. Nah, ini 1 apa 2 lagi ya. Ini masalahnya kalau kamu pakai ini. Jadi bentar saya cuci dulu, ini kayaknya kotor sekali nih. Nah, jadi saya cuci aja dulu. Debunya parah banget ya ampun. Nah, oke. Kalau sudah kamu tutup, ya, udah ya ditutup. Ya ini kayak 2 sih, ya udahlah. Keringin sekitarnya. Ya, kalau udah kering sekitarnya, kamu langsung pindah ke sini. Nah, kalau di A level kamu nggak dikasihnya 3 lagi kan. Kalau kamu waktu sekri ada kaca ketiga ini kan. Kaca ketiga pasti dilepas. Hanya kaca 10 dan kaca yang 40. Kalau atas 10, bawah 10 berarti yang ini perbesaran 100. Atas 10, bawah 40 perbesaran 400 gitu ya. Nah, kalau kamu lihat dalamnya, sebenarnya di sini itu kamu akan lihat ada benda garis-garis. Itu namanya apis reticulum. Oke, ini lupa. Nah, yang ini namanya micrometer stage. Jadi Miss mau cari dulu satu apis reticulum itu berapa di perbesaran 40 ya. Tapi selalu biasakan dicarinya dari perbesaran 10. 10 kali 10 100. Kenapa begitu? Karena biar kamu benar-benar dapat apa tuh namanya, dapat fokusnya beres gitu loh. Oke, micrometer state-nya itu ada tulisan 10 apa tadi ya namanya? 10 mili ya. Nah, garis yang bentuknya panjang pendek kayak penggaris yang itu 100 mikro karena dia 10 mili gitu
Bener nggak ya, itu 10 mili bukan ya? Kok saya lupa punya saya berapa? Iya, dia 10 mili ya, 0,1 mili tepatnya, jadi 0,01 mili. Jadi itu setiap itu 100 mikro setiap 1 sentinya. Nah oke, kalau saya naikin, ini kan baru yang 10, nah saya akan naikin ke yang 40. Nah nanti kita ada hitungannya ya, tapi foto dulu. Kamu fokusin, kita hitung dia berapa garis per sentinya itu. Nah udah, micrometer stage-nya ditaruh, disimpan baik-baik. Ini mahal nak, jadi jangan dipecah-pecahin. Kalau pecahin itu lumayan ya. Nah terus kamu taruh yang tadi kentang yang udah dioles itu ke sini gantian gitu ya. Nah oke, kita pakai yang 10 dulu, kita fokusin, cari di mana yang startnya paling banyak. Nah ini kan kamu nggak bisa lihat dengan jelas kalau dia lebar, jadi kamu bisa mainin kondensernya, bawah ini kondenser namanya, supaya dia rada gelapan dikit ya. Jadi ini bisa difokusin, bisa dimainin ya. Oke, sudah dapat tuh. Wah itu gambar apa nggak tahu ya. Nah nanti Mistika kan bantuin fotoin. Nah 10 kamu naikin ke yang 40 seperti tadi, terus fokusin lagi deh. Waduh ini kok gak kelihatan apa-apa ya saking gelapnya. Yang ini berarti yang dimainin adalah kondensernya ya, jadi lampu cahaya bawah itu yang kita mainin sampai kita dapet cahaya yang cukup kelihatan tapi nggak nyakitin mata juga gitu ya. Wah jadi setelah kamu selesai dengan startnya, kamu dapat gambarnya, nanti dilihat di slide, kamu hitung berapa diameter itu startnya. Nah nanti saya tunjukin startnya yang mana, cuma ada 2 di situ ya, yang bentuknya bener gitu ya, nanti Mus tunjukin. Dah.